Informasi pertama datang dari Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang membantah isu tawaran posisi di kabinet baru ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas menegaskan tidak ada pembahasan soal komposisi kabinet baru dalam pertemuan yang berlangsung dengan Prabowo dan Sri Mulyani pada Senin kemarin. Menurut Thomas, pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Prabowo yang berlangsung selama 3 jam membahas soal APBN 2024 dan RAPBN 2025. Kita tidak memberikan tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN. Pembahasannya adalah meminta lagi arahan-arahan dari Presiden terpilih mengenai program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, sangat hangat dan sangat substansial. Sebelumnya, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui akun Instagramnya. Sri Mulyani menjelaskan bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dirinya melaporkan soal perkembangan pelaksanaan APBN 2024 dan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, Saudara, Prabowo Subianto juga memberikan arahan sesuai dengan program prioritas yang akan dicapai pemerintahan baru. Sementara itu, Saudara, Partai Demokrat telah mengusulkan sejumlah nama untuk masuk di kabinet Prabowo Gibran. Salah satunya adalah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono intens berkomunikasi. Di antaranya membahas soal strategi pembangunan bangsa dan usulan kursi menteri dari Partai Demokrat. Menurut Herzaki, Partai Demokrat telah mengusulkan sejumlah nama calon menteri untuk kabinet Prabowo Gibran. Salah satunya adalah nama AHY, namun pilihan sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Tentu dari kami hanya bisa mengusulkan Pak Prabowo sebagai presiden punya hak prerogatif untuk menentukan mana yang akan masuk. Tapi yang pasti kalau Demokrat nomor 1 dan terutama ya Mas AHY lah. Ya, sebagai apa nih? Kami, gitu, ya. Sebagai apa nih Mas? Itu Pak Prabowo lah yang menentukan. Beliau presiden terpilih, yang pasti Mas AHY selalu menyebutkan dan menegaskan siap untuk ditempatkan di mana saja. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Sugiono menanggapi namanya yang disebut masuk dalam jajaran Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran. Lulusan SMA Taruna Nusantara itu mengaku tidak terlibat dalam pembahasan soal kandidat menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Nama Sugiono, Saudara, mencuat setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menyebut ada 2 hingga 4 menteri pemerintahan baru yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Dalam rangka memecahkan masalah bangsa ini tidak ada batas-batas itu tadi, alumni-alumni ataupun kelompok-kelompok ataupun partai-partai bahkan gitu. Tapi ini merupakan semua effort bersama lah. Gitu. Tapi untuk pemerintahan baru nama Anda apakah sudah sempat dibahas bahwa akan ditugaskan di kabinet? Jadi gimana lagi tadi Bapak bilang? Saya tidak terlibat dalam pembahasan apakah saya masuk atau tidak. Informasi selanjutnya datang dari PDI Perjuangan yang menanggapi soal pelantikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini. Sekretaris Kabinet sekaligus politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung tidak mempermasalahkan pengganti Menteri Sosial tidak berasal dari PDI Perjuangan. Sebelumnya posisi Mensos dijabat oleh Tri Risma hari ini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bagi Pramono, penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ya pokoknya
waktunya tinggal 1 bulan, itu hak prerogatif sepenuhnya presiden. Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya beliau. Ya. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini pada Rabu kemarin. Gus Ipul mengaku penunjukannya sebagai menteri di akhir periode masa jabatan Jokowi sebagai suatu kepercayaan. Usai dilantik sebagai Menteri Sosial, Sekjen PBNU Gus Ipul mengaku mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Pasuruan. Membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi khususnya untuk Kemensos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya, Bu Risma? Belum ada. Serah terima jabatan kepada Menteri Sosial definitif Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilakukan pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendi di kantor Kemensos Jakarta pada Rabu sore. Dalam acara yang dihadiri pejabat di lingkungan Kemensos itu, Muhadjir menyerahkan memo jabatan kepada Gus Ipul.